Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, adik-adik semuanya. Kenalin nih, namaku Syafiq Zaki Mulki Renaldi. Pada kesempatan kali ini, aku bakal bersama teman-temanku yang ada di belakang ini bakal menerangkan kepada teman-teman semua pada adik-adik semua tentang pedoman gizi seimbang. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, aku mau nanya dulu nih ke adik-adik. Kalian tahu nggak apa sih itu pedoman gizi seimbang atau kita singkat sebagai PGS? Yang tahu boleh tunjuk tangan. Angkat tangannya. Nggak ada yang tahu ya? Ya udah. Kalau gitu aku mau ganti pertanyaannya. Kalau gitu adik-adik pernah nggak dengar tentang 4 sehat 5 sempurna? Pernah? Oke, kalau nggak ada yang tahu, aku bakal jelasin ya teman-teman. Jadi adik-adik, 4 sehat 5 sempurna adalah sebuah program yang dirancang oleh pemerintah. Atau kita bisa sebut sebagai slogan lah ya. Kalimat yang selalu diulang-ulang. Atau kerangka yang selalu diulang-ulang oleh pemerintah. Pada zaman presiden kedua kita. Siapa di sini yang tahu presiden kedua kita itu namanya siapa? Yang tahu buat aku kasih hadiah deh. Nggak ada ya? Ya udah. Jadi di zaman presiden kedua kita atau kita yang bernama Presiden Soeharto pada saat itu, Indonesia mengeluarkan suatu program agar masyarakat pada saat itu memakan makanan yang memang bergizi. Karena pada saat sebelumnya ketika kita masa penjajahan atau setelah kita mengalami beberapa periode setelah penjajahan, itu makanan banyak masyarakat yang belum tahu dan belum paham. Bahkan pada saat itu ekonomi masih turun sehingga masyarakat tidak bisa menjangkau makanan-makanan saat itu. Mereka nggak bisa beli-beli makanan gitu. Nah, pada zaman Presiden Soeharto, akhirnya dibuatlah program ini, yaitu 4 Sehat 5 Sempurna. Yang di dalamnya tuh terangkum pesan berupa, pertama, kita harus makan. Dalam makan, kita harus ada karbohidrat. Kemudian kita harus ada lemak, harus ada protein, harus ada sayur-sayuran dan buah-buahan, dan terakhir harus ada susu. Ini adalah 5 rancangan yang dibuat oleh presiden kita atau pemerintahan kita pada zaman Presiden Soeharto saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, program ini berjalan, ternyata teman-teman, program ini mengalami suatu masalah atau masyarakat Indonesia saat itu bermasalah karena program ini. Kenapa kok bermasalah? Ternyata setelah masyarakat itu ngikutin program ini, masyarakat malah mengalami masalah lainnya, yaitu berupa masalah seperti obesitas, hipertensi, dan lain-lain. Masalah yang berhubungan dengan makan. Nah, kok bisa sih? Padahal kan masyarakat udah makan makanan yang mungkin seimbang. Makan makanan yang mungkin udah bergizi saat itu. Kok bisa? Ternyata teman-teman setelah diteliti dan dipikirkan oleh pemikir-pemikir Indonesia pada saat itu, rancangan atau program pemerintah pada saat itu belumlah cukup untuk membuat suatu masyarakat atau membuat masyarakat itu pada sehat semua. Kenapa gitu? Ternyata masih ada aktivitas-aktivitas lain dan harus ada pantangan-pantangan atau hambatan-hambatan atau batasan-batasan dalam menjalani program ini yang menyertai program ini untuk berjalan, yaitu program 4 Sehat 5 Sempurna. Akhirnya pemikir Indonesia pada saat itu berpikir, kalau gitu kita buat aja suatu program baru yang akhirnya kita sebut sebagai program PGS atau pedoman gizi seimbang. Yang di dalamnya tuh nggak cuma hanya tentang makan doang, tapi ada kegiatan-kegiatan lain ternyata yang harus dilakukan dan harus ada batasan-batasan lain yang harus dibatasi
agar kita menjadi masyarakat yang sehat dan kuat. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari saya dan teman-teman, aku dan teman-temanku dari Untirta, ya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, untuk menjelaskan kepada adik-adik gimana sih sebenarnya pedoman gizi seimbang itu. Kita mulai aja ya. Kalian lihat dulu tuh. Coba kalian lihat di lembar-lembaran yang udah kami kasih ke kalian. Kira-kira nah, di dalamnya ternyata PGS atau pedoman gizi seimbang itu terdapat 10 pesan yang harus diikuti. 10 pesan ini kalau diikuti, teman adik-adik bisa menjadi orang yang kuat, sehat, kemudian adik bisa cerdas, mencerdaskan bangsa, adik-adik bisa jadi mencerdaskan keluarga, dan lain-lain. Nah, apa aja sih sebenarnya 10 pesan tersebut? Kita mulai dari pesan yang pertama. Pesan ini sebenarnya ada 2 pesan yang saya rangkum di sini. Pertama adalah pesan biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok dan syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Oke teman-teman, oke adik-adik. Sekarang aku mau nanya kepada adik-adik, kenapa sih kita harus menganeka ragamkan atau kita harus memvariasikan makanan kita? Tahu kan variasi? Oke. Kenapa sih kita harus mengganti-ganti makanan kita? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan, nanti dapat hadiah. Oke, nggak ada yang tahu. Oke teman adik-adik, bayangin nih teman adik-adik, tubuh adik-adik itu seperti sekumpulan puzzle. Oke. Nah, sekumpulan puzzle itu pasti memiliki kepingan puzzle yang bentuknya beda-beda. Adik-adik pasti pernah lihat puzzle kan? Ada yang menonjol, ada yang ke bawah, ada yang kotak doang. Nah, kalau digabungin akan menjadi tubuh kita. Gitu. Kepingan-kepingan puzzle itu kalau digabungin bisa jadi tubuh kita. Menariknya adik-adik, ternyata kalau misalnya semua kepingan puzzle dalam tubuh kita itu sempurna atau terpenuhi semuanya, kita akan menjadi manusia yang kuat, sehat, bisa berpikir, bisa bermain, bisa berolahraga, dan bisa berinteraksi dengan sesama gitu. Nah, tapi ternyata adik-adik, menariknya lagi, ternyata setiap kita bergerak, setiap kita kayak aku berbicara, setiap kita bermain bola, setiap kita bermain basket, setiap kita berlari-larian, setiap kita berjalan, itu kepingan-kepingan dalam puzzle kita itu menghilang atau tanggal dari hilang dari tubuh kita, sehingga tubuh kita akan menjadi suatu puzzle yang ada bagian-bagian yang hilang gitu. Nah, gimana caranya agar tubuh kita itu sempurna lagi? Gimana caranya agar tubuh kita itu bisa seperti semula lagi, jadi puzzle yang sempurna? Salah satu caranya adalah dengan makan. Nah, sayangnya teman-teman atau adik-adik, makanan itu makanan yang bisa kita makan gitu, atau satu jenis makanan saja, misalnya kayak nasi atau mungkin ayam doang, itu hanya memenuhi beberapa kepingan puzzle yang hilang dalam tubuh kita. Misalnya kepingan yang hilang dalam tubuh kita itu ada A, B, C, D. Tapi ternyata ayam itu cuman memenuhi misalnya A sama B doang, kepingan A sama B, sehingga C, D-nya itu nggak terpenuhi. Kita masih ada bagian yang kosong, sehingga kita mungkin mengalami suatu kegagalan atau kita nggak bisa bergerak akhirnya atau gimana gitu. Makanya adik-adik, perlu kita untuk meragamkan makanan yang kita makan. Misalnya ya, kita makan pada hari Seninnya tuh nasi sama ayam. Kemudian di hari Selasanya nasi sama tempe atau sama ikan. Terus besoknya nasi, ikan, sayur, dan lain-lain. Dan itu variasi. Nah, dengan kita makan makanan yang bervariasi, kita bisa memenuhi bagian
puzzle-puzzle kita yang hilang tadi karena kita bergerak. Karena nggak mungkin kan manusia itu nggak bergerak gitu setiap hari. Makanya kita perlu untuk makan makanan yang beragam sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan kita menjadi anak yang sehat nantinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tapi sekarang bukan aku yang jelasin, sekarang teman aku yang jelasin. Jadi adik-adik silahkan didengerin dengerin karena ini bakal bermanfaat banget buat adik-adik ke depannya agar adik-adik bisa menjadi anak-anak yang sehat dan kuat. Bye bye. Assalamualaikum.